aku juga seorang perempuan, aku juga sudah berkeluarga gitu. Aku merasakan banget bagaimana kita keterbatasan buat bisa berkarya. Mungkin salah satu program Pak Ganjar untuk meningkatkan mutu SDM. Ini adalah SDM unggul ya? SDM unggul. Jadi ini salah satu cara-cara sederhana aku sebagai kader dari PD Perjuangan yang bisa aku lakukan gitu. Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD dengan kesederhanaannya, kedekatannya dengan rakyat. Ini tuh bukan hal yang dibuat-buat. Halo, kembali lagi di Semiotik, Seno, Setiawan, ngomongin politik. Tapi tanpa Seno. Tanpa Seno, hari ini. Berubah jadi gue. Ini editor harus canggih nih. Iya. Silakan editor kerja keras ya malam ini. Semiotik hari ini Seno nggak hadir, untung ada Mas Hasan. Terima kasih Mas Hasan udah gantiin. Seno udah melalang buana, udah sering muncul di TV-TV. Sekarang kita bajak program. Tidak bajak programnya. Kali ini Semiotik nggak berdua. ada bertiga. Tiga memang lebih baik. Oh iya benar. Tiga itu lebih baik. Jadi Mas Hasan, kita punya tamu yang ini keren banget. Perempuan. Betul. Wanita. Wanita, perempuan. Yes. Kalau wanita itu ada waninya, kata waninya. Berani. Yes, berani. Kalau perempuan ada kata empunya. Empunya. Ahli. Ahlinya. Ahlinya ahli. Berarti ini wanita yang berani dan juga ahli sepertinya. Iya. Selamat datang Mbak Regina di Semiotik. Halo Mas. Halo, Selamat Mbak. siang. Ini Selamat siang. Mbak Regina ini wajahnya nggak asing. Gak asing ya? Gua kalau lagi lewat tendean tuh ada ya? itu ada mukanya Mbak Regina. Tadi aku lihat itu juga. Iya benar ya. Di jembatan kan? Di jembatan, kan iya, itu benar. ada. Ya. Tiba-tiba ini muncul di sini. Tiba-tiba muncul di sini. Surprise. Wah. Ntar editor kerja lagi ya. Jadi ada di banner kita kayak di jalan ketemu gitu bannernya. Di situ orangnya di sini. Iya. Kita summon. Sulap. Semangat editor. Mbak Regina, Yes. luar biasa. Caleg dari PD Perjuangan, Betul. Dapil, Jakpus, Jaksel, luar negeri. Itu dapil neraka. Dapil neraka. Iya, soalnya kalau ngelihat di jalan nih tokohnya itu kayak wah. Itu gimana, Mbak? Ini masih di dunia tapi masuk neraka. Gimana, Mbak? Padahal cita-cita kita semua masuk Masuk surga, surga, kan, Mas? gitu, Mbak. Itu dia, Mas. Aku juga bingung nih, Mas. Tapi sebenarnya kalau buat aku pribadi, ini malah menjadi suatu tantangan ya. Gimana caranya mungkin kita sebagai anak muda ada di dapil yang konon katanya neraka gitu kan. Tapi buat aku ini merupakan suatu gimana caranya kita harus tetap turun, kita kerja beneran supaya bisa membuktikan bahwa dapil ini neraka. Tapi kalau kita kerja beneran nggak ada yang nggak mungkin sih. Backingnya siapa, Mbak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya Mbak Regina nggak ada. Ada Kobul di sini? Iya. Kobul. Mbak Regina nomornya nomor berapa, Mbak? Nomor 3. Jadi Kita bertiga. Kita bertiga. Nomor tiga. Capresnya nomor 3. Ya, partainya nomor 3. nomor tiga. Caleg DPR RI-nya nomor 3. 3 semua. Sunah Rasul banget. Ganjil semua. Ganjil semua. 3. Mbak Regina ngomong-ngomong nih ya, Iya. ini kan sosok perempuan wanita yang pemberani tadi Mas ya kan. Terus bertarung di dapil neraka. Punya modal apa? Itu tadi backingnya apa Oke, gitu loh. punya modal apa, backingan siapa kok berani-beraninya? Ceritain dong Mbak gimana? Oke. Modalnya nekat, Mas. Modal nekat. Bonek kayaknya. Modalnya nekat sama fokus aja maju terus. Jadi aku pribadi sebenarnya dalam menjalankan sebelum masuk politik pun aku usaha itu juga emang selalu mainnya di nekat dulu. Gerak dulu, kerja dulu, fokus aja sama hal yang mau aku tuju. Akhirnya semua jalannya kayak kebuka gitu. Mungkin aku juga banyak ditanya-tanya, ini siapa sih anak bawang ibaratnya ya. Tiba-tiba nomor 3 di DPR RI, dapil neraka tadi Mas bilang kan. Aku sendiri juga bingung loh Mas sebenarnya. Kok bisa di sini gitu. Ya tapi mungkin karena memang aku sebelumnya juga sudah ada di struktural partai sejak tahun 2018 dan aku juga pengurus juga di sayap partai di Banteng Muda Indonesia. Di situ aku banyak membuat program-program yang memang mungkin diperhitungkan partai memiliki impact dan ternyata benar-benar bisa bermanfaat buat Contohnya banyak programnya, Mbak. orang. Salah satunya adalah mau yang mana nih, yang partai atau yang di sayap partai nih? Semuanya deh. Dua-duanya. Boleh, Oke. boleh, semua Boleh. diceritain. Silakan di sini untuk Oke. waktu yang Mbak Regina berkampanye. Iya. Jangan pilih nomor 3 tetap ya. Satu aja, kalau gini jadi 6 Oh ya. iya benar, salah dikurangin kalau gitu. Oke, jadi mungkin baik, jadi sebelum aku masuk ke dalam politik pun aku sudah punya program pemberdayaan masyarakat, Mas. Sudah aku lakukan sejak 8 tahun lalu gitu. Jadi memang
berawal dari aku adalah seorang social entrepreneur di mana aku memulai usaha, tapi profit itu aku pakai buat pemberdayaan masyarakat secara rutin gitu ya, sama pengobatan anak-anak pasien kanker yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang buat aku ketika aku mau masuk, meyakinkan diri lah masuk ke politik, aku tuh benar-benar mencari partai yang memiliki ideologi dan visi misi yang benar-benar sama aku sebagai Regina dan punya misi di dalam hidup ini mau kemana arahnya gitu ya. Karena aku merasa PDI Perjuangan ini memiliki ideologi yang cocok dan punya misi yang sama juga dengan aku, jadi aku memutuskan memberanikan diri di usia aku yang waktu itu masih lumayan muda lah, sampai sekarang pun juga masih kan. muda sekarang. Aku memberanikan diri buat masuk ke saya partai gitu, dan aku di situ pun aku mencoba mengkolaborasikan program pemberdayaan masyarakat aku dengan partai gitu ya. Jadi aku banyak memberikan kayak ide-ide yang sampai mungkin akhirnya buat senior-senior kayak, ini bocah nggak bisa diem banget sih lu gitu. Aktif mungkin ya, gitu. Karena aku kalau diem berasa useless, tapi kepalanya mikir, ini sebenarnya bisa dibikin kayak gini ya, ini bisa dibikin kayak gini. Nah tadi ditanya contoh programnya apa kan. Nah jadi sebenarnya kayak kemarin contoh paling simpel pada saat COVID. Aku sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan di bidang Wakabit, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda olahraga, dan ekonomi digital. 4 nih Mas, 4 bidang. Aku membuat program, kita ngumpulin crowdsourcing lah ibaratnya. Teman-teman yang punya mesin jahit. Kita kumpulkan di aula DPC, beberapa mesin jahit, dari warga ada, dari partai ada, dari mana kita gotong royong semuanya. Kemudian kita latih warga yang ada di Jakarta Selatan buat datang ke kantor partai membuat masker. Maskernya itu dari mana? Alat-alat bahan-bahan kainnya ini dari kain-kain perca. Kebetulan aku juga tergabung di organisasi bernama IWAPI pada saat itu, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Aku juga sebagai pengurus di sana. Jadi banyak yang usahanya fashion dan lain sebagainya. Jadi aku mintalah kerjasama, boleh nggak kain-kain yang tidak dipakai atau mungkin ini bisa kita pergunakan di sini supaya lebih manfaat buat masyarakat. Masyarakatnya kita berdayakan, kita kasih skill, dapat manfaat, hasilnya pun kita bagikan gratis ke warga lagi. Rakyatnya sehat, barangnya bermanfaat. Ini baru banteng namanya. Artinya Mbak Regina itu tadi gak pertanyaan, modalnya apa? Nekat ya kan ya. Terus programnya apa? Bermanfaat. Backingannya siapa? Ternyata memang Mbak Regina berproses dari lama dan juga dari bawah. Iya, Mas. Mbak Regina aktif di pemberdayaan masyarakat, pemberdayaannya itu tadi sociopreneur. Akhirnya dia, ya itulah Mas, dia berani karena dia kayaknya udah punya investasi sosial. Betul. Karena dia nggak punya paman kayaknya. Betul. Gitu Mbak ya. Iya betul Mas. Nggak punya paman, jadi nggak ada yang bantuin untuk lompat gitu loh. Jadi memang dari bawah segala macam gitu. Iya, nggak punya paman. Ibu masih punya tapi Mbak ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke, tapi ini menarik ini. Jadi itu kan tadi banyak banget tuh Mbak ya ke masyarakat gitu, program-program sosial. Itu baru salah satunya sih Mas. Mungkin kalau 10 lama nih kita apa-apa ya, jangan bosen-bosen ya. Maksudnya kan siapa tahu bisa bermanfaat kan, bisa memberikan inspirasi regenerasi. Nah, program-program itu tadi tuh Mbak yang menginspirasi dan regenerasi itu akan dilanjutkan nggak kalau nanti jadi Mbak jadi DPR? Udah pasti dong Mas. Bahkan saat ini pun aku melakukan kampanye di mana-mana, aku selalu membawa program tersebut gitu. Jadi pelatihan UMKM buat masyarakat, di mana aku datang memberikan pelatihan karena memang aku mungkin juga ada skill buat membuat produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan natural alam Indonesia. Aku ajarkan ke masyarakat, mereka bisa membuat produk dari rumah sehingga perempuan juga bisa mandiri secara finansial, sambil ngurus anak di rumah, ngurus suami, ngurus keluarga, tapi mereka bisa tetap sambil bikin produk, mereka jual secara online, pakai mereknya mereka masing-masing. Yang sudah terjadi di beberapa daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, akhirnya ketika ada tetangganya kawinan, mereka beli souvenirnya dari tersebut. Dari orang yang sudah dilatih, betul. Jadi menggunakan nama pengantennya, labelnya diganti, bisa produknya bisa minyak pijat, bisa body lotion, bisa shampoo, bisa sabun, parfum, bahkan seperti itu. Jadi pas turun kampanye Mbak Regina itu cara sosialisasinya adalah ngajarin ibu-ibu atau anak muda yang di situ untuk masyarakat sekitar situ lah pokoknya untuk ayo ada nih pelatihan A, B, C, D tadi ini untuk kemudian
ya buat masyarakat juga akhirnya soft skill-nya nambah. Betul. Kemampuan atau keterampilannya nambah, plus duitnya juga nambah. Yes, betul. Ini lebih bermanfaat. Bermanfaat nih daripada yang bagi-bagi susu. Bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako. Cuman sekali kan itu. Sekali kan. Tapi kalau Mbak Regina ngasih ilmu, ngasih pelatihan ke warga, warganya bisa dapat terus kan jadi usaha di rumah itu tadi contohnya. Balik lagi, keren nih. Kalau buat aku Mas sebenarnya kalau misalnya masalah dapat kursi atau jabatan itu mungkin udah diatur sama yang di atas ya. Tapi kalau buat aku pribadi dengan aku berbuat seperti ini, baik aku jadi atau tidak ke depannya ini akan berguna jangka panjang buat masyarakat kan. Gitu. Jadi di benak aku pada saat aku menjalankan ini aku dengan sepenuh hati karena memang ini program sudah aku jalankan sebelum aku masuk politik. Gitu. Jadi aku pengen banget UMKM ini bisa bertumbuh bagaimana karena aku juga seorang perempuan, aku juga sudah berkeluarga gitu. Aku merasakan banget bagaimana kita keterbatasan buat bisa berkarya, kerja kantoran, mungkin dengan traffic di Jakarta yang saat ini macet, pulang ke rumah anak sudah tidur apa segala macam. Ini menjadi solusi gitu sebenarnya buat masyarakat gitu karena ekonomi kerakyatannya pun jadi berputar di wilayah tersebut kan gitu. Jadi ada yang kitanan belinya dari dia. Bahkan ada yang terapis nih Mas, mereka biasa tukang pijat keliling ya, mbok-mbok pijat kemudian saya ajarkan bikin minyak pijat. Jadi pada saat dia terapis itu yang dipakai Susi minyak pijat namanya dia sendiri. Sambil mijet, sambil nawarin, Bu ini produk saya sendiri loh. Iya, ntar yang dipijat, jadi dia ini minyaknya kok enak ya. Akhirnya gitu pendapatannya jadi double income. Dari jasanya kemudian dari jualan produknya gitu. Jadi buat aku nih hal-hal seperti ini adalah masalah kemanusiaan. Dan bagaimana komitmen aku bahwa mungkin salah satu program Pak Ganjar untuk meningkatkan mutu SDM. Ini adalah SDM unggul ya? SDM unggul. Jadi ini salah satu cara-cara sederhana aku sebagai kader dari PD Perjuangan yang bisa aku lakukan gitu. Jadi buat aku balik lagi ketika aku memberikan adanya emotional link dengan masyarakat dengan sendirinya tuh pada saat di TPS kan nggak tahu juga Mas mau dikasih susu 1 truk juga yang tahu di dalam TPS dinyoblos siapa kan hati nurani kan. Betul. Gitu. Jadi ya balik lagi ini emotional link yang lagi aku jalin dengan masyarakat keseluruhan gitu. Tapi emang kerja-kerja kemanusiaan, pandangan kemanusiaan itu seringkali memang didapatkan dari pengalaman. Bukan dari sekolahan. Iya. Apalagi karbitan. Iya. Aduh. Jadi emang harus ada prosesnya. Harus ada prosesnya. Panjang gitu sekali. Mbak Regina bercerita soal bagaimana programnya, bagaimana strategi kampanye juga. Menurutku keren banget nih. Jadi masyarakat dapat manfaatnya walaupun nanti Mbak Regina jadi pun itu manfaat itu masih jadi loh Mbak. Kita doanya bagus loh ya. Betul. Jadi loh Mbak, kalau misalnya jadi pun itu akan semakin menguatkan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Iya. Kalau misal nih ya, tapi keren sih namanya regenerasi. Oh iya, namanya inspirasi regenerasi. Iya dong. Kita harus ada regenerasi dan ada reginanya, jangan lupa. Benar. Ini kayaknya kuda hitam ini sepertinya. Ini dari neraka ini. Kalau kita melihat cerita singkatnya aja ya. Ini kok berpotensi ya. Ini kuda hitam sepertinya. Apalagi begini Mas Ahsan. Apalagi begini di DPR RI itu kan ada kuota afirmasi untuk perempuan. Kan dulu Mas Ganjar memperjuangkan itu. Betul. Akhirnya Mas Ganjar tuh. Akhirnya perempuan juga bisa dapat kuota ruang di di 30% lagi. Artinya kan di dapil Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan juga luar negeri. Itu nanti ke depan dengan kursi yang tersedia di situ itu ada perwakilan perempuan. Betul. Ya kan? Artinya Mbak Regina ini sudah mewakili perempuan. Tinggal bagaimana nanti Mbak Regina ini bisa dalam waktu yang sebulan ini akhirnya berstrategi untuk bagaimana dapat kuota perempuan dan menurutku kuda hitam. Betul. Ini mohon tokoh-tokoh sedapil, caleg-caleg lain, caleg-caleg di PD Perjuangan maupun partai-partai lain ya seperti kalian harus bekerja lebih keras lagi, lebih merakyat lagi. Mbak Regina, flashback lagi nih dulu ke belakang. Flashback lagi lah kita ini kayak dulu kan saya lihat di itu Mbak, saya lihat di berita tadi Mas, sempat googling sedikit lah. Mbak Regina dulu pernah nyalek, ya kan di DPRD. Iya. Provinsi DKI. Betul. Terus ada berita tuh keluar cuma begini Mas, lucu beritanya. Caleg Regina, biaya kampanye 20 juta doang, tapi suaranya lumayan besar. Iya. Nah itu gimana ceritanya Mas? Itu. Gimana itu? Kok cuma keluar 20 juta doang? UMKM sekali gitu ya. Caleg UMKM ini. Tapi gimana Mbak itu tanya? Itu gimana? Itu beneran 20 juta. UMKM. Itu kan ada laporannya semua, nggak mungkin bohong dong. Ini kelihatan sih emang UMKM. Usaha maksimal
keluarnya minimal. Iya, betul. Betul Gimana sekali. Mbak itu Mbak ceritanya Mbak? Iya, jadi ya kembali lagi seperti aku sampaikan Mas, pada tahun 2019 lalu memang aku baru bergabung itu kan di tahun 2018 ya ke PD Perjuangan gitu. Kemudian 2019 diberikan kesempatan buat aku maju mencalonkan diri sebagai caleg Jakarta Selatan Dapil 7 pada saat itu gitu. Sebagai anak baru, anak muda yang nggak paham Mas cara kampanye juga gimana gitu kan, banyak ketidaktahuan gitu. Tapi dengan ketidaktahuan itu akhirnya membuat aku terpaksa harus berpikir kreatif. Ini kalau aku ketemu warga ngomongnya apa yo? Masa aku harus janji-janji? Nah ini kan yang sering disindir-sindir orang, janji-janji caleg aja lu gitu kan. Itu yang sangat aku hindari gitu. Nah maka dari itu sebenarnya ya aku langsung connect, oh aku kan emang udah ada program ini. Kenapa aku harus datang dengan janji-janji padahal aku udah punya program ini yang memang sebenarnya ya aku lanjutin aja tapi kali ini baju aku sebagai caleg. Mungkin kalau kemarin baju aku sebagai pengusaha UMKM social entrepreneur, sekarang aku sebagai caleg gitu. Jadi aku masuknya tetap sama seperti itu. Ya hampir ditangkap Panwascam ya iya Mas, nggak paham soalnya kan. Tapi akhirnya ibu-ibu itu masyarakat yang pasang badan ketika aku mau ditangkap karena aku juga bingung. Kenapa aku mau ditangkap gitu? Gak ada izinnya keramaian gini-gini. Oh gitu ya, cuma bisa gitu ya kan. Timnya cuma punya 3 orang Mas. Itu pun orang-orang yang ngebantu aku di usaha UMKM aku pada saat itu gitu ya. Jadi kayak ibu-ibunya akhirnya pasang badan. Bu Regina ini memberikan kita skill dan akhirnya memberikan pekerjaan. Karena jujur saja dari orang masyarakat yang aku latih, aku melihat mana yang punya potensi, itu memang suka aku hire menjadi tenaga outsource buat membantu usaha UMKM tersebut. Jadi ini benar-benar berputar, ada ekosistem yang sedang aku bikin. Jadi dulu 5 tahun yang lalu itu cara geraknya seperti itu. Betul. Makanya cuma habis nggak banyak. Enggak. Berapa sih suaranya dulu? 7.800 ya, hampir 800. Gede juga ya. 20 juta sama dengan 7.800. Itu kalau dibagi ya berarti persuanya murah banget. Murah banget itu. Kalau mau Spanduknya dihitung cuma punya 5. Mohon maaf nih, tiap minggu naik sendiri, megangin, pindahin ke warung lain. Ya itu doang. Jadi baru the power of emak. Jadi kalau ditanya modalnya apa nggak ada. Maju terus, fokus, nekat sama tulus. Udah itu aja, yang lainnya. Jadi aku nggak pernah takut misalnya diturunin daerah-daerah yang ternyata bukan basis PDI. Karena aku nggak tahu Mas, data ya orang gak punya, saksi, TPS, apaan itu nggak. Makanya pas mana suara aku segitu aku sempat nanya, ini suara aku dari mana sih segini banyak? Kayaknya 1000 aja kayak nggak mungkin, tapi kok ternyata banyak gitu kan. Berarti kan mungkin memang ternyata program-program seperti ini tuh punya manfaat buat masyarakat secara real gitu. Yang itu sebenarnya ya ini mematahkan persepsi publik bahwa kalau nyalek harus pakai uang. Dengan uang yang besar. Money politik bermain lo pasti jadi. Nyatanya kalau money politik main, suara kita, kursi kita nggak akan kurang tiap pemilu di tiap dapil, iya kan? Sekarang kan masyarakat sudah pintar, sering nonton mungkin podcast seperti ini. Jadi ya itu. Gitu. Karena ini bertepatan juga dengan hari korupsi. Nah, saya ini edukasi yang menarik bahwa money politik itu tidak terlalu efektif juga di hari ini. Dan ternyata bukti dulu 2019 ya Mbak ya? Iya 2019. Cuma 20 juta itu mungkin buat ongkos bensin mungkin keliling lah ya. Atau beli makan lah buat teman-teman tim-timnya segala macam, segitu doang. Dapat suara 7.800. Merchandise suara punya Mas, sama sekali. Kaos nggak punya. Itu kan dulu Mbak. Iya. Sekarang gimana? Itu kan dulu cerita dulu. Sekarang gimana? Sekarang kan skopnya tuh lebih luas. Lebih gede. Iya. Apalagi sampai ada kemudian dapil luar negeri yang begitu DP-nya juga besar juga. Betul. Ya seenggaknya beli tiket ke Malaysia itu kan lumayan. Lumayan gitu. Makanya aku belum nyampe ke luar negeri Mas. Masih belum keluar nih berarti? Masih belum? Belum, aku fokus di sini gitu ya. Jadi maksudnya ya mungkin nanti kalau ada rezeki aku akan ke luar negeri. Tapi maksudnya selama ini aku membina hubungan dengan yang luar negeri dengan via telepon, via online. Tapi aku membina hubungan baik. Cuma kalau untuk kunjungan ke sana ya memang belum, karena aku merasa juga di sini banyak yang perlu diberdayakan juga gitu kan gitu. Jadi ya pelan-pelan lah sambil ngumpulin, sambil kerja dulu. Terus gini Mbak, DPR RI itu adalah kemudian punya ruang yang besar untuk bikin kebijakan. Betul. Ada ini. Nah, yang dipengenin Mbak Regina kalau misalkan nanti jadi itu akan bikin kebijakan di fokus di apa? Bidang gitu, apa bidang gitu ya? apa gitu. Baik, kalau aku ini berkaitan juga dengan programnya Pak Ganjar ya. Ya, memperjuangkan apa sih? Gitu. Hilirisasi pabrik tingkat dunia. Oke. Kenapa begitu? Karena aku merasa dengan keterbatasannya APBN yang ada saat ini,
kita membutuhkan memang adanya foreign investor. Yang itu sebenarnya banyak mungkin masyarakat luas atau kita khususnya anak muda suka menganggap bahwa dengan adanya investasi asing ini merugikan kita gitu ya. Dengan kita mau jual negara lah apalah isu yang diangkat seperti itu. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Jadi mungkin fokus aku lebih ke arah investasi foreign investment gitu. Karena apa? Aku merasa dengan adanya investasi asing ini itu bisa win-win buat negara Indonesia ataupun ada transfer knowledge yang mungkin saat ini kita masih kurang gitu. Tapi dengan adanya transfer knowledge ke mereka itu yang mungkin nanti bisa membuat Indonesia, bukan mungkin, udah pasti membuat Indonesia bisa lebih maju lagi. Jadi, tapi yang perlu kebijakan yang perlu benar-benar dibenahi itu berkaitan ketika investasi asing masuk ke Indonesia. Penyerapan tenaga kerja Indonesia harus di atas 90%. Dan penyerapan tenaga kerja lokal itu harus di atas 90%. Dan itu yang akan Mbak Regina perjuangkan. Betul, itu yang akan aku perjuangkan. Karena apa? Betul, karena apa? Maksudnya dengan mengandalkan APBN dan segala macamnya, ya otomatis terbatas ya. Tapi dengan adanya investor asing yang kita bisa attract masuk, pembangunan mungkin kawasan industri di beberapa wilayah, kemudian itu akan menyerap tenaga kerja yang begitu besar gitu. Otomatis tingkat pengangguran di Indonesia juga berkurang. Kemudian adanya transfer knowledge, akhirnya kualitas SDM kita juga bisa bertingkat. Betul. Akhirnya kita bisa menjadi negara-negara yang lebih maju lagi gitu. Jadi menurut aku ini hal yang akan aku fokuskan sih. Karena UMKM kita juga butuh kok knowledge tersebut. Selama ini mungkin kita cuma komplain bahwa gimana nih apa masalah produk dari Cina banjir di sini apa segala macam. Tapi kalau kita cuma komplain, kita nggak equip diri kita untuk bisa lebih maju, ya kita akan cuma bisa di situ aja, nggak akan kemana-mana. Tapi menurut aku lebih baik kita rangkul lah, transfer kasih nih ilmunya ke kita. Gitu. Ini kayaknya kalau dari cara ngomongnya udah kayak anggota dewan sudah. Betul. Betul ya guys. Betul. Jadi ada hilirisasi industri ya, yang kemudian di situ penyerapan tenaga kerja, penyerapan dari investasi asing untuk masuk. Betul. Udah cocok sekali sebagai regulator ya, di regulator di legislatif lah ya. Komisi 9 ya cocok. bisa. Regulatornya siap, eksekutornya nanti ada Pak Ganjar, Pak Mahfud. Betul. Jadi kayaknya udah dari cara ngomongnya, rasa-rasanya. Udah pas nih. Udah pas nih. Udah nyambung nih, inline sama kemudian program atau visi misi yang diusung sama Pak Ganjar Mahfud. Betul. Jadi ya kayaknya kita melihat itu sih Mas. Mbak terakhir nih ya, Iya, pesan nih Mbak. Jangan dong yang terakhir. Doyan. Pengen lama-lama. Doyan ya. Doyan dia karena kampanye dia. Mumpung di sini dia kampanye juga. Kapan lagi? Namanya gitu. juga caleg terbatas. Betul. Langsung kita summon ke gedung DPR. Editor kerja lu. Terakhir nih, Mbak. Ada siap. masalah yang terakhir, Mbak. Silakan. Ini kan mungkin anak-anak Jaksel di Dapil itu. Jaksel, Jakpus dan luar negeri. Ya, Jaksel, Jakpus dan luar negeri. Yes. Mungkin pasti kan akan punya harapan gitu kan. Baik secara ke anggota legislatif maupun ke capres atau pilpresnya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ke mereka, terutama kalangan perempuan gitu, kalau memilih capres, pemimpin itu yang kayak gimana sih Mbak? Ya, mungkin kalau dari aku pribadi ya Mas, lebih ke arah kita bisa lihat rekam jejaknya terlebih dahulu gitu ya. Ketika orang berinteraksi dengan masyarakat itu kita bisa melihat dengan jelas meskipun itu mungkin cuma di sosial media. Apakah dibuat-buat atau memang orang tersebut tulus? Itu energinya tuh bisa terpancarkan gitu. Sekarang mungkin kita bisa melihat sosok Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD dengan kesederhanaannya, kedekatannya dengan rakyat. Ini tuh bukan hal yang dibuat-buat gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya memang itu sudah tercermin di dalam kehidupan sehari-hari beliau-beliau ini, maka sebenarnya untuk membantu masyarakat itu berarti merupakan dorongan dari dalam diri beliau-beliau untuk bisa memajukan Indonesia gitu. Jadi buat aku itu udah no debat lagi lah buat masalah kita mau punya misi yang sama untuk Indonesia yang unggul. Jadi jangan lupa pilihnya nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Calegnya nomor 3 juga. Iya, nomor 3. Itu Mbak Regina sebagai juru kampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Silakan Mbak Regina pesan buat Jaksel, Jakpus. Sekarang terakhir lagi. Jaksel, Jakpus luar negeri. Buat milih Mbak Regina, ada lagunya nggak? Ada. Gimana Mbak? Ke gondang dia. Lanjutin dong.
Jangan lupa pilih caleg nomor 3. Namanya siapa? Regina. Iya. Bisa aja dia aku jadi aku kampanyein dia ya. Oke, Aduh, teman-teman. Oke. Oke. Teman-teman terima kasih Mbak Regina. Sampai jumpa di semiotik selanjutnya. Dah. Bye. Makasih.